PKI bawah tanah mempunyai pengaruh terhadap Partai Sosialis yang didirikan oleh Amir. Dan yang dalam bulan Desember 1945 berfusi dengan Partai Sosialis Syahrir, dan menjadi Partai Sosialis. Mengherankan bagi anggota PKI, yang menempatkan diri dalam tradisi PKI muda yang dibangun kembali oleh Musso. Bahwa nama PKI dipakai oleh Yusuf untuk meluncurkan PKI-nya pada 21 Oktober 1945. Tujuannya mencerminkan akar nasionalnya, dengan nasionalisasi tanah, Soviet-Soviet kaum tani, dan revolusi sosial sebagai semboyan-semboyannya. Untuk sementara PKI bawah tanah mentolerir PKI Yusuf. Menunggu kesempatan sampai wewenangnya terpulihkan. PKI Yusuf mencapai sukses-sukses tertentu, dengan berkembangnya jumlah anggota dan cabang-cabang. Organisasi bersenjatanya sendiri, dan majalahnya yang tersebar luas. Dibandingkan dengan Partai Sosialis yang berhati-hati. Militansinya menyebabkan PKI Yusuf menjadi dekat dengan para pengikut Tan Malaka, yang diperkuat dengan kembalinya pemimpin mereka dari pengasingan selama 20 tahun, yang setelah 4 bulan merahasiakan diri, akhirnya tampil di depan umum pada bulan Januari 1946. Tan Malaka meluncurkan Badan Federasinya Persatuan Perjuangan, PP, dengan maksud untuk mempersatukan semua organisasi Republik. Untuk menjunjung tinggi kemerdekaan 100% seperti telah diproklamasikan pada 17 Agustus 1945 dan sebagai tempat berhimpun untuk menentang diplomasi pemerintah. Semangat revolusioner telah menarik sangat banyak pengikut juga karena Tan Malaka yang pengalaman. Dan sepak terjangnya di masa lalu digambarkan dengan kata-kata yang bagaikan dongengan. Tan Malaka sendiri mengurangi keyakinan komunisnya, tapi di dalam tulisan-tulisannya tetap menampilkan diri sebagai komunis sejati yang memperhatikan kebijakan khusus yang harus diberikan kepada komunis Indonesia. Tapi ia juga sangat memuji Uni Soviet, dan barangkali juga bersedia mengikuti garis Moskow. Seandainya hal itu akan menjamin kepemimpinan PKI ada padanya. Tapi sungguh aneh, bahwa Tan Malaka melepaskan kesempatan untuk menjadi ketua Partai Sosialis, dan juga gagal menjalin ikatan dengan PKI Yusuf. Barangkali ia berharap bahwa partainya, Partai Republik Indonesia akan bisa menjadi inti di dalam PKI yang telah dihidupkan kembali. Namun bagaimanapun ia mencurahkan segenap energinya di dalam persatuan perjuangan, yang tampaknya memang berhasil dengan menakjubkan. Pemerintah pun tampaknya cenderung untuk mengganti kabinetnya dengan kabinet PP sama sekali. Sidang parlemen bulan Februari-Maret sangat menentukan. Manuver Soekarno yang cerdik. Dan langkah para pendukung PP yang tidak cekatan berakibat kabinet Syahrir tampil lagi dan meneruskan kebijakan diplomasinya. Ternyata yang tampak sebagai kekuatan PP itu hanyalah ibarat raksasa berkaki lempung. Ia runtuh dan mundur. Tan Malaka dan sejumlah tokoh yang dekat dengannya diculik dengan persetujuan rahasia pemerintah, dan ketika protes besar-besaran tidak terjadi, ia dipenjarakan tanpa dakwaan atau proses pengadilan dari Maret 1946 sampai September 1948. PKI Yusuf membuka konferensinya yang pertama di Cirebon pada 8 Maret 1946. Suasana militan meliputi konferensi. Republik Soviet Indonesia menjadi tujuan. Pemerintah mendapat kecaman keras. Kekuatan bersenjata PKI, Laskar Merah, mengambil alih kekuasaan di kota, melucuti tentara dan polisi Republik. Namun demikian, dalam beberapa hari, tentara masuk kembali dan menang, dan pimpinan PKI Yusuf ditangkap. 6 bulan kemudian mereka diadili di depan pengadilan militer. Beberapa minggu berikut panitia pemeresan memperdengarkan suaranya. Dinyatakannya, bahwa PKI Yusuf bukan penerus yang sah dari PKI 1926. Peristiwa yang terjadi di Cirebon dikutupnya dengan kata-kata keras. Jarang terjadi, bahwa perjuangan intern untuk kekuasaan di dalam tubuh PKI diumumkan di depan publik. Tampaknya PKI bawah tanah sedang hendak merebut kembali posisinya yang hilang. Namun agaknya sangat mendekati dengan garis komunis internasional. Lagi pula situasinya tertolong oleh penahanan Tan Malaka pada 17 Maret. Yang tentu saja menghapus kemungkinan tuntutannya untuk kepemimpinan PKI. Sementara itu PKI kembali diperkuat oleh kedatangan para bekas tapol digul dari Australia pada 13 Maret, yang sebagian besar komunis, walaupun komunis dari dua aliran. Mayoritas ialah para pengikut Front Rakyat yang mendukung usaha perang kaum sekutu. Selama masa perang,
PKI Sibar, Serikat Indonesia Baru, bekerja sama erat dengan Belanda. Tapol Pari yang di Pengasingan, dipimpin oleh Jamaluddin Tamin, juga pendiri Pari, tetap tinggal netral, termasuk di antara orang-orang pertama yang berdiri di belakang proklamasi. Panitia pemeriksaan meneruskan kegiatannya, dan dengan diam-diam berhasil meredam anggota-anggotanya yang radikal. Ketika konferensi PKI diselenggarakan di Solo pada 29 Maret untuk memilih pimpinan baru, Sarjono, Tapol Digul dan Ketua PKI tahun 1926 mencalonkan diri. Pengikut-pengikut Tan Malaka dan kaum radikal lainnya berhasil disingkirkan dan bahkan tidak dibukakan pintu untuk mengikuti konferensi. Janji-janji untuk memasukkan Tamin di dalam pimpinan tidak dipenuhi, ketika Sarjono mengisi posisi-posisi pimpinan menurut kehendak hati sendiri. Pernyataan tentang tujuan diumumkan. PKI, sebagai partai kaum pekerja, berdasar atas Marxisme-Leninisme, dan bertujuan pada masyarakat sosialis. Namun demikian, tujuan ini harus didukung oleh mayoritas. Prinsip demokratis ini menghendaki agar PKI bisa mendapatkan dukungan dari kaum tani dan borjuasi. Di Indonesia sekarang, terbentang revolusi nasional, melawan imperialisme internasional, sebagai bagian dari revolusi dunia. Perjuangan untuk menegakkan republik merupakan langkah pertama dalam menuju ke arah masyarakat sosialis. Dalam perjuangan ini PKI siap sedia untuk bekerja sama dengan semua organisasi demokratis di dalam dan di luar Indonesia. Sikap moderat tersebut tercermin juga dalam manifesto yang dikeluarkannya beberapa hari berikut. Perjuangan dunia antara fasisme dan demokrasi sekarang telah mengambil bentuk baru, kekuatan progresif dan rakyat di negeri-negeri jajahan melawan reaksi. Dalam konstelasi ini pemerintah Republik merupakan perwakilan dari sejumlah besar golongan dan lapisan dari rakyat Indonesia. Berstruktur demokratis, yang di atas struktur itulah golongan-golongan yang demokratis tersebut mendasarkan diri. Di dalam PKI tidak ada ruang untuk kaum petualang politik dan pencari kedudukan, jelas dialamatkan kepada Tan Malaka dan pengikut-pengikutnya. Dipersenjatai dengan ideologinya. Partai mampu membedakan antara hal-hal yang mungkin dan tidak mungkin dicapai. Juga setiap situasi akan dinilai secara realistis, dan tanggung jawab tidak akan diingkari. Untuk mencapai tujuan-tujuannya, PKI pertama-tama akan mendukung pemerintah dan mengusulkan untuk membentuk Front Nasional guna melawan penindasan fasis reaksioner. Amir dan kawan-kawannya yang berorientasi internasional akhirnya telah mendisiplin PKI untuk mengikuti haluan mereka. Kegiatan diplomasi untuk mencapai pengakuan terhadap Republik harus didukung. Eksperimen-eksperimen sosialis di Indonesia masih terlalu dini. Posisi Amir menjadi lebih kuat ketika dua mantan mahasiswa yang lebih berpengaruh datang dari Belanda, Setiajid dan Maruto Darusman. Dengan membawa pengalaman kerja sama mereka dengan kaum sosial demokrat Belanda dalam perlawanan, dengan harapan mencapai persetujuan dengan Belanda. Dan persetujuan semacam itu juga dengan sungguh didukung oleh kawan-kawan mereka komunis Belanda. PKI tetap berdiam diri masih tetap mempertahankan pimpinan legal dan ilegal, dengan yang ilegal ialah Amir, Sudisman, Wikana, Tan Lingji, Abdul Majid, Setiajid, Maruto Darusman, sebagai badan yang memberi putusan akhir. Perhatian masyarakat umumnya ditujukan pada Partai Sosialis. Organisasi Pemuda Pesindo, Pemuda Sosialis Indonesia, yang mempunyai pasukan bersenjatanya yang kuat, merupakan modal yang penting. Pada gilirannya Federasi Serikat Buruh digabungkan kepada kelompok komunis ini, demikian juga halnya Partai Buruh Indonesia, PBI. Namun partai ini masih belum berembel-embel sebutan sebagai komunis. Pendapat kaum komunis radikal tersusun dan terungkap di dalam partai-partai, organisasi-organisasi pemuda, serikat buruh dan kelompok-kelompok bersenjata yang banyak dan yang meragukan itu. Di antara semuanya itu Partai Rakyat, penerus Pari, Partai Rakyat Jelata, PRD, Akoma, Angkatan Komunis Muda, PKI Merah, dan Laskar Rakyat Jawa Barat. Mereka tidak mampu bersaing dengan kelompok komunis yang didukung pemerintah. Tapi perhatian pers yang teratur dan serangan-serangan polemik masih memperlihatkan kekhawatiran pemerintah terhadap semua saingan itu. Tambahan terhadap kekuatan PKI yang mendapat sambutan baik ialah Alimin, yang tiba-tiba datang melapor kepada Republik dalam bulan Agustus 1946. Selama beberapa tahun ia bermukim di Cina, tapi datang tanpa membawa pesan tentang taktik atau politik komunis.
dengan sepenuh hati. Ia mendukung Republik dan pemerintahnya, dan bahkan dinyatakannya dengan terang dalam sikapnya yang moderat. Sosok dan martabat internasionalnya dimanfaatkan secara tuntas melalui banyak pidato yang diucapkannya. Ia diperlukan ketika berlangsung negosiasi dengan Belanda yang bersudahan di dalam perjanjian Linggarjati itu. Kaum oposisi yang menentang perjanjian yang berhimpun di dalam benteng Republik, termasuk semua kelompok komunis radikal. Di bawah tekanan demikian, dalam bulan Desember 1946, kaum komunis bertemu satu sama lain di dalam sayap kiri sebagai kesatuan yang pertama dan telah lama ditunggu-tunggu di kalangan kelompok yang sependirian. Kehadiran PKI menjadi lebih nyata, ketika Presiden Soekarno menambah jumlah anggota parlemen, 200 orang menjadi 514 orang anggota. Dengan mengangkat anggota-anggota baru sebagai daya upaya yang jelas dan berhasil untuk meyakinkan dukungan terhadap perjanjian dengan Belanda. Anggota PKI dalam parlemen naik dari 2 orang menjadi 35 orang. Dengan demikian PKI mendapat ruang untuk lebih banyak tampil di depan masyarakat. Dalam kaitan ini cocoklah Kongres PKI bulan Januari 1947 dan penerbitan majalah bulanannya, Bintang Merah, yang berhasil. Menarik diperhatikan, bahwa tidak seperti partai-partai lainnya. PKI tidak menerbitkan surat kabarnya sendiri. Rasa gamang masih ada pada mereka. Syahrir memberi konsesi-konsesi kepada Belanda di dalam negosiasi yang berlarut-larut di Jakarta, yang mengikuti perjanjian Linggarjati, tapi dipungkiri oleh menteri-menterinya dan kaum sayap kiri di Yogyakarta. Abdul Majid dan Amir menggunakan kesempatan untuk mendepak Syahrir. Ini membukakan jalan bagi lebih banyak pengaruh komunis masuk dalam sayap kiri dan kesempatan bagi Amir untuk menggantikan Syahrir, seorang tokoh yang tidak dikenal umum sebagai komunis dan tidak memperlihatkan demikian, baik dalam kata-kata maupun perbuatan. Berkat semuanya itu, setelah melewati suatu masa singkat dan penyusunan kabinet yang rumit, Amir diterima sebagai Perdana Menteri baru untuk Kabinet Republik dalam bulan Juli 1947. Dalam beberapa pekan kemudian Republik menghadapi aksi militer Belanda, yang berakhir dengan hilangnya sebagian besar wilayah Republik di Jawa. Negosiasi-negosiasi informal baru dimulai. Sekarang di bawah pengawasan internasional. Oleh tekanan berat dari Amerika Serikat. Dan ancaman akan adanya aksi militer baru, dalam bulan Januari 1948 Republik menyetujui dan menandatangani perjanjian Renville, dinamakan menurut nama kapal perang Amerika yang dipakai sebagai tempat perundingan. Ketika syarat-syarat perjanjian diumumkan timbullah kegemparan hebat. Rekanan-rekanan koalisi dalam kabinet menarik menteri-menteri mereka, dan dalam kesendiriannya Amir dan sayap kiri mengajukan pengunduran diri dari kabinet pada 23 Januari. Amir digantikan oleh kabinet presidensial, yang dipimpin oleh Wakil Presiden Muhammad Hatta.